polisi, minggir gitu. Saya kaget dong. Tolongin saya mau dibegal gitu. Jadi sampai itu saya itu nggak yakin kalau itu polisi. Saya juga merasa ya nggak ada masalah juga lah. Disuruh ngetes, orang saya juga nggak bukan pemakai gitu kan. Saya pada waktu itu pikirannya saya ini mau dibunuh, saya itu mau dirampok gitu loh. Selamat datang kembali King Saipul Jamil. Yang keempat nih loh di eksklusif Di awal tahun. Di awal tahun. Itu gimana sih, King? Aku tuh sempet deg. Khawatir beneran. Masya Allah, terima kasih. Serius. Terima kasih. Makanya aku ucapkan terima kasih teman-teman di luar sana, seperti di keluarga besar eksklusif, khawatir banget tentang kejadian yang menimpa saya. Ini benar-benar di luar dugaan ya. Ini awal tahun yang benar-benar menegangkan. Gitu. Jadi ya, saya mau nyebut apa hal ini? Musibah kayaknya Mbak Ita. Musibah karena saya dituduh masih disangkakan, dikhawatirkan saya terlibat narkoba. Ternyata alhamdulillah semuanya negatif. Dicek urin negatif, dicek rambut negatif, alhamdulillah. Makanya hari ini saya bebas, langsung saya ke studio eksklusif ketemu sama Mbak Ita. Alhamdulillah banget, terima kasih udah Dan hari dikasih ini kepercayaan ya. saya datang tidak sendiri, bersama ini guru spiritual saya, Aduh, Gus Rofi. teman-teman. Ya, dan juga bersama pengacara saya yang handal ini, Bang Raja. Kita mau sharing, berbagi cerita tentang kemarin-kemarin ini gitu, pengalaman di awal tahun. Itu gimana sih? Tahu-tahu kan naik mobil. Itu sebelum naik mobil ke situ tuh ngapain dulu Ya, sebenarnya? jadi cerita gini nih Mbak Ita. Alhamdulillah saya juga tahun ini dapat panggilan haji Mbak Ita. Alhamdulillah. Jadi ini ada hubungannya. Izin ya Gus cerita ya. Monggo. Jadi pemirsa, jadi saya ini tahun ini ternyata sudah hampir 13 tahun ngantri. Ngantri haji reguler. Yang reguler bukan yang ONH nggak mampu, ONH ya. Jadi ya, merendahkan diri. Masya Allah. Alhamdulillah dipanggil di Bangipul dapat. Nah ini kapan mau cek kesehatan? Hari Jumat pagi saya cek kesehatan di puskesmas. Nah dari situ, Jumat pagi tanggal 5. 5. Ya, tanggal 5 saya cek kesehatan di puskesmas karena harus persiapan, dicek seluruh badan, kesehatannya kan jemaah haji semua harus begitu ya. Nah tiba-tiba nih si asisten saya, inisial aja kita panggilnya inisial lah. Soalnya kita menjaga kerahasiaan, tidak boleh. Nah, ini namanya ST. Ya, ST ini bukan es teh manis ya? bukan. Bawa Soalnya kepahitan. kejadiannya tidak manis, ya. Membawa kepahitan. Kepahitan. Jadi tiba-tiba si ST ini, saya nggak tahu dia beralasan atau memang benar. Dia bilang begini, Bang, itu kan di bawah tempat cucian piring itu kan banyak ini perlengkapan kayak ada penggorengan, ada panci, banyak nih nggak kepake ya. Daripada ini nanti bekarat, mending kasih ibu saya. Itu perjalanan pulang tuh dari puskesmas itu. Saya bilang, saya kok udah dengar kata ibu tuh Langsung terharu lah gini. Wah ini anak hebat banget nih, masih perhatian sama ibunya. Tapi nggak apa-apa bekas, nggak apa-apa Bang, itu masih bagus buat ibu. Ya udah. Terus kapan mau nganter? Kalau bisa Bang nih sebelum meeting kita kesana dulu. ke sana Ke rumahnya dia dulu ke gitu. ibunya. Saya bilang, wah udah mau deket Jumat nih gimana sih? Ya udah pokoknya ngebut deh kalau bisa, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang ya udah, gue tunggu di ini ya, di apa namanya tukang buah-buahan. Saya nggak masuk ke dalam. Dia udah rapi-rapi, ternyata kelar itu sekitar jam 11 siang. Saya bilang, wah sip, kayaknya kita pending aja. Hari itu sebenarnya mau nggak jadi Gus. Karena bertepatan dengan sholat Jumat. Sama saya bilang, aduh saya kalau udah ada kegiatan dekat-dekat sholat tuh saya paling malas gitu. Padahal udah mau cancel saya. Nggak mau berangkat lah tadinya lah gitu. Sebenarnya udah feeling. Gitu. Sebenarnya udah nggak mau berangkat pemirsa saya gitu. Tapi tiba-tiba kok kepengen berangkat tetap gitu. Nggak kepengen tapi kepengen berangkat gitu. Akhirnya berangkat lah. Tapi saya bilang gini, tapi kita sholat Jumat dulu ya di Masjid Pondok
gede, saya bilang, oke siap bang, siap gitu. Nah tadinya begini, saya sholat Jumat, saya kan kalau sholat Jumat itu kan biasanya hadirnya awal waktu tuh, 1 jam sebelum khotib. Dia bilang, udah abang duluan di situ, saya bawa mobil, saya ke rumah aja sendiri, nanti udah kelar, saya sholat Jumat di jalan. Terus nanti udah itu saya jemput abang, terus saya bilang, enggak. Saya kan nggak percaya kan, apalagi kan dia orang luar, takut nanti misalnya kenapa mobil dibawa atau gimana kan. Ada negatif tuh sebenarnya gitu. Udah ntar aja barengan Feeling aja. kedua itu sebenarnya. Ntar aja habis sholat Jumat aja barengan. Oh ya udah dia manut, tiba-tiba udah selesai jam 1. Saya anterin lah udah nyampe ke depan rumahnya dia. Nah kebetulan mohon maaf pemirsa, rumah dia itu dekat daerah yang namanya sebutannya apa? Kampung Ambon. Jadi Kampung Ambon ini ya sudah terdengar tidak baik lah. Tapi kan saya nggak mungkin negatif thinking dong. Kan nggak semua lah orang di dalam situ begitu buruk ya gitu. Dan saya positif, pokoknya setiap kalau ke rumahnya dia, saya selalu dropinnya di depan gangan. Karena apa? Rumahnya dia tidak bisa dilewati dengan mobil. Cuman motor. Agak jauh ya jaraknya gitu ya. Nah, di situ saya dropin dia dan saya tunggu di masjid. Biasa tempat teman saya tuh mesti terus Mbak Rita ya. Saya malas nongkrong di kafe gitu kan. Ini di masjid tempat pahala Gus ya. Ini guru saya. Ya kan. Tunggulah 1 jam Mbak. Saya nungguin dia dari jam 2 sampai jam 3. Lama amat sih ngedropin panci 1 jam. Itu nggak pikiran negatif Gus. Masih mikirnya ke ibunya tetap gitu positif karena saya lihat anak ini baik, si ST ini gitu kan, nggak aneh-aneh. Kalau kerja sama saya dia udah 1 tahun nggak pernah mencuri, dia pokoknya selalu melindungi saya. Saksinya lah beliau lah ST itu seperti apa. Tiba-tiba datanglah dia jam 3. Lama banget loh, udah mau asar nih, jadi mau asar di masjid sini apa di sono gitu. Ya udah di masjid sono aja gitu kan. Nah saya udah wudhu di masjid yang tadi kita nongkrong itu, numpang parkir gitu kan. Nah perjalanan mau ke masjid satunya lagi, kita mau sholat asar, tiba-tiba ada yang ngegedor. Polisi, minggir gitu. Saya kaget dong, orang saya merasa nggak bersalah, tidak melanggar lalu lintas, plat mobil baru diperbaharui, ya kan. Terus juga saya juga nggak merasa pakai barang-barang terlarang. Tiba-tiba ada ngaku polisi kan aneh. Ya kan, saya curiga langsung, begal nih. Pikiran saya begal. Karena apa? Dia pakai baju preman dan motornya itu motor-motor yang nggak bagus. Motor-motor yang aneh gitu. Terus akhirnya, saya makin takut. Saya begal nih, diikutin terus Mbak. Hampir kita kejar-kejaran itu sekitar 20-30 menit. Sampai ke kampung-kampung, Gus. Jauh banget ya? Iya, itu saking saya lari kenapa? Karena saya lari mau cari kantor polisi. Karena yang ngejar saya ngaku polisi. Biar begitu ketemu polisi asli, Pak bener Pak ini polisi Pak, gitu maksudnya. Mau dipadu gitu ya? Iya, mau dikonfrontir. Kan kalau polisi kan tahu kan, ada kodenya ya, walaupun dia nggak pakai seragam. Iya betul. Nyari kantor polisi nggak ketemu, akhirnya lainnya ke gang-gang. Saya bingung mau minta tolong gimana, mau nelfon juga otak butek. Teriak, tolong begal saya. Sampai saya videoin gitu, begal, tolong begal. Warga bingung. Bingung gitu. Akhirnya udahlah, pokoknya saya selama minta tolong itu warga cuma pada kebingungan aja, nggak ada yang bisa bantuin gitu. Kepikiran begal. Di dalam memang ada apa? Karena di dalam itu saya baru beli laptop, ya kan. Saya takutin si begal ini ya, kecuali kalau saya nggak bawa barang-barang itu mungkin saya bodo amat ya, apa sih mau dibegal. Sama saya baru beli handphone baru gitu. Maksudnya saya coba dulu lah, ibaratnya melindungi diri dulu lah gitu kan, berusaha dulu kan gitu. Udah sampai mentok-mentok lah di depan salah satu stasiun CB di Jalan Dan Mogot. Di situ sampai saya minta tolong untuk meyakini bahwa saya ini bukan penjahat, saya sebut nama saya. Saya Saipul Jamil, tolongin saya mau dibegal gitu. Jadi sampai detik itu saya itu nggak yakin kalau itu polisi. Tapi masyarakat yang ada di sekitar situ gimana? Mereka nggak berusaha nggak bisa nolong, mereka bingung. Jadi saya juga bingung, malah mereka sibuk pada ngevideoin gitu loh. Wah, jadi, ini artis ini cocok ini. Saya bilang ya Allah, saya bingung gitu. Mereka kok pada takut juga mau begal, dalam hati saya begitu kan.
Akhirnya depan saya ada TNI. Saya baru berani buka pintu, saya mau minta tolong Pak TNI karena dia pakai seragam. Pak, tolong Pak, saya mau dibegal Pak. Nggak tahu gitu. Akhirnya ya di situ saya kalah. Ya kan udah tenaga saya udah habis karena kan ya begitulah kan kita sama saling tarik menarik kan. Karena saya takut dibunuh Mbak. Takut dibunuh pikiran saya gitu. Akhirnya udah saya di situ panik, saya udah merasa kalah, udah lemas. Tiba-tiba saya diborgol kan tangan saya kan. Terus akhirnya udah pasrah. Terus akhirnya saya minta tolong. Ada orang di situ, ada bapak-bapak, saya sebutin, tolong telepon abang saya sebutin. Namanya Samsul 08 sekian gitu. Ditelepon, ternyata orang itu telepon Bang Samsul gitu. Udah saya pasrah, akhirnya di situ saya udah ngikutin tuh si orang-orang yang mengaku polisi itu. Di situ masih tetap curiga. Ini kayaknya bukan polisi. Pas begitu saya lihat tulisan gini, Polsek Tambora, baru saya lega. Alhamdulillah polisi beneran. Nah di situ saya baru nggak takut. Takutnya itu begal gitu loh. Jadi memang ketakutan saya teriak itu karena saya berpikir itu tuh bukan polisi asli. Gitu.